AFC turun tangan. Timnas Malaysia terancam diboikot dari kualifikasi Piala Asia U17 karena kungfu sang kapten. Timnas senior pun juga berpotensi diboikot di Piala AFF. Datuk Hamidin marah besar. Itu kan benturan biasa saja. Datuk Windsor, tenang, saya akan backup. Satu tendangan, satu momen, dan itu bisa menghancurkan segalanya. Bayangkan ini, kamu kapten timnas, laga uji coba, menit-menit akhir pertandingan. Lalu, dalam satu gerakan, satu keputusan fatal, kamu menendang dada lawan. Bukan bolanya, dadanya. Dan bukan lawan sembarang lawan, ini lawan Indonesia. Di Solo, di depan ribuan pasang mata. Itulah yang dilakukan Adam Mukri, Kapten Timnas Malaysia U17 pada 7 Juli 2026. Dan sekarang, AFC mulai bergerak. Malaysia terancam, bukan cuma U17, tapi timnas senior mereka pun berpotensi kena imbasnya. Ini bukan lebay, ini nyata, dan kita bahas tuntas hari ini. Kita mulai dari awal, tanggal 7 Juli 2026, Stadion Manahan, Solo. Timnas Indonesia U17 versus Malaysia U17. Laga uji coba internasional. Bukan turnamen resmi, tapi tetap bergengsi. Ini bagian dari persiapan serius kedua tim menjelang kualifikasi Piala Asia U17 November mendatang. Di babak pertama, Indonesia langsung tancap gas. Haikal Kamil Ramadan buka skor menit 10. Damar Trikusuma mengganda di menit 20. Idewa Gede Majesta tutup pesta di menit 30. 3 gol. Babak pertama tanpa balas. Malaysia terpukul, frustasi, dan tensi mulai naik di dalam lapangan. Lalu datanglah momen itu. Menit 90 tambah 4. Sudah injury time. Skor sudah 3-0. Bola diperebutkan di udara dan Adam Mukri, sang kapten, mengayunkan kakinya. Tapi bola tidak kena. Yang kena adalah dada Chico Jericho, gelandang tengah Indonesia. Chico langsung terkapar. Pertandingan memanas. Wasit Clifford Postanes Daipuyat tidak butuh waktu lama. Kartu merah langsung meluncur ke tangan Adam Mukri. Kapten, kartu merah, tendangan kungfu di menit terakhir saat timnya sudah kalah telak. Sungguh cara yang sangat buruk untuk mengakhiri pertandingan. Nah, sekarang yang bikin kita semua geleng-geleng kepala. Setelah insiden itu, pelatih Malaysia U17, Muhammad Syukur bin Adan, angkat bicara. Dan apa yang dia bilang? Dalam sepak bola, kartu merah itu normal, kartu kuning itu normal. Normal? Tendangan ke dada orang itu normal. Belum selesai, dia lanjut. Mungkin tidak disengajakan situasi itu berlaku. Oke, mungkin, tapi tendangan kungfu ke dada lawan di menit 90 tambah 4 saat kalah 3-0 tanpa balas, itu bukan sekedar situasi yang terjadi begitu saja. Dan yang lebih mengejutkan, ini bukan insiden pertama Malaysia yang bikin AFC dan FIFA angkat alis. Karena kita harus bicara soal konteks yang jauh lebih besar dari sekedar kartu merah ini. Sebelum insiden kungfu ini, Malaysia sudah punya masalah besar dengan AFC dan FIFA. Skandal naturalisasi ilegal. Ceritanya begini, dalam kualifikasi Piala Asia 2027, Malaysia menurunkan 7 pemain yang ternyata dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nama-nama seperti Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, John Irasabal, dan Hector Hevel. FIFA menyelidiki, FIFA menemukan, dan FIFA menghukum. Denda 350.000 franc Swiss, sekitar 7,3 miliar rupiah dijatuhkan kepada FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia. 7 pemain masing-masing diskors 12 bulan dan didenda 2.000 franc Swiss. Tapi itu belum cukup buat AFC. Pada 17 Maret 2026, AFC resmi menjatuhkan hukuman tambahan. 2 kemenangan Malaysia lawan Nepal dan lawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027 resmi dibatalkan. Dinyatakan kalah walkover 0-3 dan denda tambahan $50.000 Amerika dilempar ke meja FAM. Sekarang bayangkan, Malaysia sudah dalam kondisi seperti ini
Reputasi mereka di mata AFC dan FIFA sudah tercoreng. Dan di atas semua itu, sang kapten U17 mereka menendang dada pemain Indonesia. Timing yang sangat-sangat buruk, dan inilah bagian yang paling mengkhawatirkan buat Malaysia. AFC tidak diam, dan di tengah semua tekanan ini, dua nama besar mulai disebut-sebut. Datuk Hamidin, Presiden FAM, dikabarkan bereaksi keras terhadap insiden ini. Ia disebut-sebut menganggap tendangan Adam Mukri bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Itu benturan biasa saja, begitu kira-kira sikap yang dilontarkan dari kubu FAM. Benturan biasa, begitu mereka menyebutnya. Padahal yang terjadi adalah kapten timnas mereka menendang dada lawan di injury time saat timnya sudah kalah 3 gol tanpa balas, dan itu dianggap benturan biasa. Tapi di sisi lain, ada nama lain yang juga mulai ramai diperbincangkan. Datuk Sri Winsor John, Sekretaris Jenderal AFC, disebut-sebut mengambil posisi yang berbeda. Ia dikabarkan ingin membackup proses ini, memastikan AFC tidak gegabah, tapi juga tidak tutup mata. Dua sikap yang bertolak belakang. Satu pihak ingin mengecilkan masalah, satu pihak ingin memastikan keadilan ditegakkan. Dan disinilah dilema sesungguhnya mulai. Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Sri Winsor John, sudah menyatakan bahwa AFC sedang menunggu putusan lengkap dari FIFA dan keputusan dari Tribunal Sepak Bola sebelum mengambil langkah lebih lanjut terhadap Malaysia. Artinya, pintu sanksi tambahan masih terbuka. Dan kalau kita lihat preseden yang ada, AFC punya rekam jejak yang tidak main-main soal ini. Timor Leste pernah langsung didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Asia karena kasus serupa. Nol toleransi. Itu kebijakan AFC. Kini dengan tambahan insiden kungfu Kapten U17 ini yang viral, yang disaksikan publik Indonesia, yang sudah menjadi perbincangan internasional, tekanan terhadap AFC untuk bertindak semakin besar. Apakah AFC akan menjatuhkan sanksi lebih berat ke Malaysia U17 terkait insiden ini? Apakah ini bisa berimbas ke kualifikasi resmi mereka? Belum ada keputusan resmi, tapi ancamannya nyata. Dan yang paling ditakutkan Malaysia sekarang, apakah timnas senior mereka bisa ikut terkena dampak dari akumulasi semua masalah ini menjelang Piala AFF? Itu pertanyaan yang belum terjawab. Tapi satu hal yang pasti, Malaysia sedang berjalan di atas es yang sangat tipis. Jadi, apa pelajaran dari semua ini? Pertama, insiden di lapangan tidak bisa dipisahkan dari konteks yang lebih besar. Kalau Malaysia tidak punya track record buruk dengan AFC dan FIFA, mungkin tendangan kungfu ini bisa diselesaikan hanya dengan kartu merah dan suspend beberapa pertandingan. Selesai. Tapi ini bukan Malaysia yang bersih. Ini Malaysia yang sudah punya catatan merah di buku AFC. Kedua, respon pelatih yang menganggap ini normal justru memperburuk citra Malaysia di mata publik internasional. Kamu tidak bisa meremehkan insiden yang sudah viral dan sudah memicu diskusi di berbagai negara. Ketiga, dan ini yang paling penting, Malaysia perlu introspeksi serius. Bukan cuma soal satu pemain atau satu pelatih, tapi soal budaya sepak bola mereka secara keseluruhan. Sementara itu, Indonesia bagaimana? Indonesia menang 3-0. Garuda Muda tampil dominan. Chico Jericho yang jadi korban pun bangkit, dan timnas kita terus bersiap menuju kualifikasi yang sesungguhnya. Ini bukan sekedar laga uji coba, ini adalah cermin. Cermin yang memperlihatkan siapa yang benar-benar siap dan siapa yang masih sibuk bermasalah dengan dirinya sendiri. Gimana menurut kalian? Apakah AFC seharusnya menjatuhkan sanksi lebih berat ke Malaysia? Komen di bawah, gue pengen tahu pendapat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang belum tahu drama ini. Sampai ketemu di video berikutnya.